Kopi ta ora? Kopi ya, Ngopi. Kudu ngopi kok. Ngopi Ngopi dulu. tahun Ngopi dulu. Nah, ini keren. Ini kopi zaman Fir'aun. Fir'aun sudah ada kopi ya? Zaman dijamin mantap. Coba dulu. Panas ya kan? Ya, kamu kan udah panas uripmu. Pasti ya biasa Oh, tuh. kalah panas. Coba aja. Je panas uripku. Oke. Wah, ding tenan. Gak panas. Iya. Tekan di mau. Bahas masalah kemo. Oke, buat para seruputers kalau ingin membuka kedai kopi atau coffee shop, seruputer wajib tahu 5 hal dan wajib tahu 5 hal dan punya wajib 5 alat. Yang pertama kita membahas tentang grinding. Grinding, oke. Grinding. Bahasa grinding adalah menggiling, Mas. Kopi itu kan wajib digiling ya, bukan digunting. Giling ya. Jadi alat wajib yang harus Anda punya adalah Grinder. Nah, ini gitu. ngemeng-ngemeng soal grinder nih. Jangan, ini kan hand green Mas. Ini yang Kalau buat beli, gini. nah ini kan buat camping sama outdoor. Buat outdoor. Kalau beli yang listrik, usahakan yang udah espresso Mas. Yang ya. Grinder kan ada dua, grinder manual brew sama grinder espresso. Espresso yang ada ininya yang tinggal colok Buat, ini. nah itu buat bikin espresso. espresso. Tahu aku. Dan grinding itu ada beberapa tahapan. Tahapan. Ya, kita harus tahu kayak green BCA. size Mas. Kayak Kita harus BCA. tahu green size. Green size. Oh, oke. Green. Extra fine, fine. fine to medium, medium to coarse. Nah, kita harus tahu Mas. Dan penyajian kopi itu beda-beda green size-nya. Ya, dari espresso juga beda, tubruk, pakai V60, pakai Vietnam Drip itu beda-beda pakai yang green size-nya. Jadi apa? kita harus tahu ukuran green size yang tepat buat alat yang kita pakai. Ya, betul banget. Dan selanjutnya kita harus tahu yang namanya gramasi. Gramasi. Menimbang bahasa kasarnya. Jadi Anda wajib punya namanya scale. Scale. Dan gramasi berhubungan dekat dengan rasio. Rasio. Misal kita pakai Vietnam Drip. Merek jam. Kita gramasinya biasanya rata-rata 15 gram Mas. 15 gram ya? 15 Jadi, gram. 15 gram dengan rasio 1:10 misalnya Mas. Jadi 15 gram bubuk kopi bisa dipakai air panas 150 ml. Dan setelah kita mau tahu gramasi, kita harus tahu namanya ekstraksi Mas. Ekstraksi. Bukan kontraksi loh Mas. Oh, iya. Ekstraksi. Jadi kita wajib punya alat yang namanya ketel leher angsa. Ketel, ya. Ini fungsinya buat puring. Puring. Dan puring berhubungan dengan ekstraksi. Jadi misal kita pakai, ini tadi pakai Vietnam Drip. Oke, kita mau puring. Nah, seperti ini Mas. Ini untuk mengatur volume dan debit air panas. Biar nggak berlebihan ya. Ya. Dan ini kan juga Usahakan kalau beli yang ada termonya juga. Ini untuk mengatur suhu panas biar enggak terlalu dingin ataupun terlalu panas. biasanya kalau di rumah itu kan pakai panci gitu kan, tuang gitu aja. Iya, itu kalau buat rumah sih tidak apa-apa. Kayak kalau kita buat kedai atau coffee shop wajib punya ini. Air angsa. Oke. Dan puring berhubungan dengan dekat dengan yang namanya ekstraksi. Kita harus paham berapa menit ekstraksinya, berapa kali bloomingnya, berapa kali purnya, kita harus tahu Mas. Aku tahu. Selanjutnya setelah kita tahu dari grinding, kita tahu gramasi, kita tahu ekstraksi, kita wajib tahu juga yang namanya kalibrasi Mas. Kalibrasi. Jadi misal kita pakai V60 Mas, kita pakai Arabica dari A. Oke, pakai kita Arabica. kalibrasi dulu. Gimana itu? Green size-nya itu ukuran apa, di scale berapa, airnya harus suhunya berapa, dan bahkan kita handling juga harus tahu kalibrasinya. Bahasanya nyeteli Mas. Nyeteli. Biar paham piye atau bagaimana kopi ini biar enak. Kita harus paham namanya kalibrasi. Biar sesuai dengan standarnya dan sesuai dengan karakter kopi itu sendiri Mas. Dan harus tahu itu belajarnya bukan setahun 2 tahun. Ya, setelah kita tahu namanya kalibrasi, bagaimana untuk mendapatkan kopi yang tepat rasanya,
ini yang fungsi yang terakhir Mas. Kita Apa? wajib tahu namanya sensori. Sensori. Nah, ini bahasa Jawane Sensomen. icip-icip Mas. Cepicip. Atau saya itu finishing rasa. Itu kan ada di yang standar itu ada roda Ada rasa. rasanya. Ada kan? Ada. Jadi setelah tahu tadi urutannya dari gramasi, dari ekstraksi sampai sensori. Nah, ini adalah puncaknya Mas. Puncaknya ini. Setelah kita Klimaks. bikin oke Mas, setelah kita bikin kopinya, kita sensori Mas. Oke, Itu puncak dari kita penyajian kopi. Ini kopi ini kurang bagaimana, mungkin terlalu bitters, terlalu acidity, atau bahkan terlalu bahasanya dia terlalu banyak kandungan yang bukan dari kopi. Itu kita tahu dari sensori. Bukan dari kok kandungan apa? Misal kita salah penanganan Mas. Salah penanganan. Dari roasting. Nah, Oke, paham. ada bau, mungkin bau Sangit. medis, ada bau bensin juga, ada bau apa itu dari kita tahu dari sensori Mas. Oh iya, itu masuk salah penanganan. Makanya walaupun kita bikin kopinya benar, suhunya tepat, terus penanganan buatnya tepat, tapi kalau kita nggak sensori, kita tahu dari sensori, kita tahu dari sensori Mas. Iya, benar. Kopi ini nanya dipakai apa? Betul. Jadi buat para seruputers yang ingin membuat usaha kedai kopi atau coffee shop, itulah tip dari saya. 5 hal dan 5 alat wajib yang harus Anda punya. Jadi buat ini ya, para supporters itu harus banyak-banyak riset ya. Banyak-banyak Jadi latihan ya. kesimpulannya emang harus kita banyak melakukan masalah jam terbang lah. Jam terbang. Jangan di mode pesawat. Nggak bisa terbang. Oke, sekian seruputer. Semoga bermanfaat. Mohon komen di bawah bila ada punya kritikan saran. Ya. Saya Kang Mut dan Benny. sampai ketemu di video selanjutnya dan salam Seruput. Kang, iku tak kei semono lah ya. Sik ya. Apa? Iku piye? Ambaya. Gak ngomong Pak Tuntum kok. Penggawean no. Sesuk. Nyata. Sesuk entuk arisan. Iku Ya, entuk arisan aku. Oke. Wes ngaleh, aku pedang montane. Kuso ya. Aku ya. Loh. Oke, sampai jumpa. Dadah. Rokok.